Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifananda Amalia Lubis dengan NIM 72035200021. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi biaya perusahaan agrikultur dengan mata kuliah akuntansi agrikultur yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andus Jumiadi AW, MSI AK. Pertama, saya akan membahas tentang definisi terkait agrikultur. Pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi agrikultur. Yang pertama, aktivitas agrikultur atau agriculture activity adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Yang kedua, aset biologis atau biological asset adalah hewan atau tanaman hidup. Yang ketiga, biaya untuk menjual atau cost to sell adalah biaya incremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Yang keempat, kelompok aset biologi atau group of biological asset adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Yang kelima, panen atau harvest adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Yang keenam, produk agrikultur atau agricultural product adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Tanaman produktif atau barrier produk adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Yang keenam, ada transformasi biologis atau biological transformation, terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan progresi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. Selanjutnya itu aktivitas agrikultur itu terbagi 4. Yang pertama perkebunan, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, dan yang keempat pertanian. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Yang pertama dari segi informasi, akuntansi keuangan mencakup data masa lalu atau historis. Kalau akuntansi biaya mencakup data masa yang akan datang. Perbedaan dari rentang waktu, yaitu akuntansi keuangan menggunakan rentang waktu kurang fleksibel dengan jangka waktu yang relatif panjang seperti kuartal, semester, dan tahunan. Kalau akuntansi biaya menggunakan waktu relatif fleksibel dibandingkan akuntansi keuangan dengan jangka waktu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Perbedaan dari segi lingkup informasi, yaitu akuntansi keuangan menyajikan informasi untuk keseluruhan perusahaan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Kalau akuntansi biaya hanya menyediakan informasi untuk sebagian perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan. Perbedaan dari segi sifat informasi, akuntansi keuangan itu mengutamakan ketepatan informasi yang digunakan. Kalau akuntansi biaya mengutamakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, lebih mengutamakan unsur taksiran dalam informasi. Perbedaan dari segi pihak berkepentingan, akuntansi keuangan ditujukan untuk pelaporan kepada pihak eksternal perusahaan seperti investor, kreditur, debitur, karyawan, dan pelaporan pajak. Kalau akuntansi biaya digunakan untuk tujuan internal perusahaan seperti penilaian persediaan, penentuan harga pokok, perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan untuk tujuan pengambilan keputusan bagi manajemen. Selanjutnya, peran akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan perangkat yang dibutuhkan manajemen untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas, meningkatkan efisiensi, serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun yang bersifat strategis. Maka, akuntansi biaya dapat membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu yang pertama penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan, yang kedua penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya, dan pembebanan biaya yang akurat, serta perbaikan mutu yang berkesinambungan. Yang ketiga, penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk biaya dan penetapan harga, evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja departemen atau divisi, pemeriksaan
persediaan secara fisik. Yang keempat, menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi tahunan atau periode yang lebih singkat. Yang kelima, memilih sistem dan produser dari alternatif yang terbaik guna dapat menaikkan pendapatan maupun menurunkan biaya. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Menurut Mulyadi, harga pokok produksi merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk memperoleh penghasilan. Metode penetapan harga pokok produksi adalah menghitung semua unsur biaya kerja dalam harga pokok produksi. Dalam menghitung unsur-unsur biaya pada harga pokok produksi terdapat dua pendekatan, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Selanjutnya, metode full costing. Metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik tetap dan ditambah biaya overhead pabrik variabel, maka menghasilkanlah harga pokok produksi. Selanjutnya, metode variable costing. Metode variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksinya. Metode variable costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut: biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik variabel, maka dapat menghasilkan harga pokok produksi. Selanjutnya adalah biaya bahan baku, adalah biaya pokok yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi untuk menghasilkan bibit jadi. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja tetap dan biaya tenaga kerja variabel. Biaya tenaga kerja yang dihitung adalah biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Biaya tenaga kerja variabel terdiri dari gaji karyawan harian lepas, uang lembur, dan uang makan. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi tersebut. Selanjutnya yaitu contoh. PT Seger Pangan Sejahtera adalah perusahaan gudang jagung. Dalam usaha tani jagung yang menjadi bahan baku atau bahan utamanya adalah benih jagung. Benih jagung dalam penelitian ini dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya produksi, bukan luas tanah ataupun area pertanian. Adapun benih jagung yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 sak pabrik atau sebanyak 10 kg. Harga benih jagung di pasar juga bervariasi dalam rentang harga Rp400.000 hingga Rp600.000 per 5 kg. Berikut tabel perhitungan biaya bahan baku PT Seger Pangan Sejahtera. Jenis biayanya yaitu biaya bahan baku dengan unit 2 dengan satuan kilogram. Harga 1 unit itu Rp400.000, maka untuk 2 unit seharga Rp800.000. Selanjutnya, tenaga kerja di bidang pertanian terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama penyemprotan pestisida, yang kedua proses penggemburan, yang ketiga penanaman, keempat pemupukan, dan yang kelima pemanenan. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja usaha tani untuk 10 kg benih jagung sebagaimana berikut ini. Di tabel berikut menjelaskan biaya tenaga kerja pratanam. Yang pertama, upah penyemprotan pestisida dengan 14 unit dengan satuan tangki dengan harga Rp10.000 per unit. Untuk 14 unit maka jumlahnya Rp140.000. Yang kedua, upah penggemburan dengan jumlah 1 unit dengan satuan hari. Untuk harga 1 unitnya sebesar Rp300.000. Maka jumlah dari biaya tenaga kerja pratanam yaitu Rp440.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja penanaman. Yang pertama, upah penanaman dengan jumlah unit 6 dengan satuan orang per hari. Untuk harga 1 unit itu seharga Rp100.000. Maka untuk 6 unit dengan harga Rp600.000. Yang kedua, upah pemupukan dengan jumlah unit 3 satuan orang per hari. Untuk harga 1 unit Rp100.000. Maka untuk 3 unit seharga Rp300.000. Yang ketiga, upah penyemprotan
pestisida kedua dengan jumlah unit 14 dengan satuan tangki. Untuk harga 1 unit Rp10.000, maka 14 unit seharga Rp140.000. Maka jumlah biaya tenaga kerja penanaman yaitu Rp1.040.000. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja panen. Yang pertama upah penebangan dengan jumlah unit 2 satuan sak, harga satuannya Rp125.000. Maka untuk 2 unit dengan jumlah Rp250.000. Yang kedua upah pengupasan dengan jumlah unit 90 dengan satuan koli. Untuk harga 1 unit Rp10.000, maka untuk harga 90 unit yaitu sebesar Rp900.000. Yang ketiga upah pengangkutan dari kebun ke lantai jemuran yaitu dengan jumlah 90 unit dengan satuan koli. Untuk harga 1 unitnya Rp4.000, maka untuk 90 unit jumlahnya yaitu Rp360.000. Yang keempat upah jahit. Untuk jumlah unitnya sebesar 90, satuannya koli. Untuk harga 1 unit sebesar Rp1.000, maka untuk 90 unit harganya Rp90.000. Adapun dalam usaha pertanian penelitian menggolongkan biaya overhead pabrik sebagaimana berikut. Yang pertama overhead pabrik pestisida dengan jumlah 1 unit satuan galon, harga 1 unit Rp300.000. Yang kedua pupuk untuk urea 4 unit satuan koli 1 unit seharga Rp115.000, maka 4 unit Rp460.000. Pupuk Ponska dengan jumlah 4 unit satuan koli untuk harga 1 unit Rp120.000, maka untuk 4 unit seharga Rp480.000. Yang ketiga ada sewa mesin penggilingan dengan jumlah unit 18 satuan karung dengan harga 1 unit Rp12.000, maka 18 unit seharga Rp216.000. Yang keempat transformasi ke gudang sebanyak 3 unit satuan ton, harga 1 unitnya Rp100.000, maka untuk 3 unit Rp300.000. Maka jumlah biaya overhead pabrik sebesar Rp1.756.000. Maka laporan harga pokok produksi merupakan akumulasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Maka dapat disimpulkan harga pokok produksi sebagai berikut, yaitu untuk biaya bahan baku sebesar Rp800.000. Yang kedua biaya tenaga kerja sebesar Rp3.080.000, dan yang ketiga biaya overhead sebesar Rp1.756.000. Maka jumlah harga pokok produksi yaitu sebesar Rp5.636.000. Untuk per unitnya harga pokok produksi sebesar Rp2.818.000. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.